Indonesia merupakan negara hukum yang mengakui adanya kebebasan pers. Kebebasan pers merupakan suatu bentuk wujud kedaulatan rakyat dan menjadi tiang kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dan demokratis. Pada pasal 28 UUD 1945 menjamin segala bentuk HAM, pembagian kekuasaan dalam negara, serta pengawasan dari badan-badan peradilan dan pemerintahan terkhusus dalam kemerdekaan berpendapat. Undang-Undang 40 tahun 1999 tentang pers dibuat sebagai payung hukum atas kemerdekaan pers yang meliputi asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranan pers nasional. Meskipun regulasi telah dibuat, akan tetapi masih banyak ditemukan data yang tidak akurat pada media online. Untuk itu, dibuatlah pedoman media siber pada tanggal 3 Februari 2012 untuk menciptakan pers yang profesional. Materi selanjutnya yaitu pedoman pemberitaan media cyber. Media cyber merupakan segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Sementara yang dimaksud dengan pedoman pemberitaan media cyber adalah salah satu peraturan Dewan Pers yang mengatur pemberitaan pada media cyber dengan kewajiban mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai isi buatan pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Isi dari media cyber adalah segala sesuatu yang dibuat atau dipublikasikan oleh penggunanya, antara lain artikel, gambar, komentar, suara, video, dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media cyber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain. Adapun pokok-pokok bahasan dalam pedoman pemberitaan media cyber, antara lain, yang pertama yaitu verifikasi dan keberimbangan data. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan. Yang kedua yaitu isi buatan pengguna atau user-generated content. Media cyber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses login terlebih dahulu sebelum menggunakan media cyber. Pengguna juga diharapkan tidak memuat konten negatif seperti mengandung sara, fitnah, bohong, dan sebagainya. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu ralat, koreksi, dan hak jawab. Yang keempat ada pencabutan berita. Yang kelima ada iklan. Yang keenam ada hak cipta. Yang ketujuh ada pencantuman pedoman. Dan yang kedelapan adalah sengketa. Pemberitaan Imanda pada tahun 2011 yang lalu sempat menghebohkan masyarakat Indonesia dan menjadi trending topik di berbagai sosial media. Imanda dikabarkan tewas di Mesir akibat adanya penggolakan politik di Mesir. Imanda disebut sebagai aktivis Badan Pekerjaan dan Bantuan PBB untuk pengungsi Palestina di bagian timur. Pada saat itu, hampir semua media cyber memberitakan kabar tewasnya Imanda. Situasi ini didukung bahwa negara Mesir memang sedang memanas. Setelah itu, KBRI segera bertindak dengan menggeledah seluruh catatan warga negara Indonesia di Timur Tengah. Namun nama Imanda tidak ditemukan. Melihat belum ditemukannya data diri mengenai Imanda, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia terus menelusuri informasi hingga ke Australia. Sebab ada kabar lain yang beredar, Imanda adalah warga negara Australia keturunan Indonesia. Departemen Luar Negeri Australia melalui Konselor Urusan Publik Kedubes Australia di Jakarta mengeluarkan rilis resmi kepada media di Indonesia yang menyatakan bahwasanya tidak ada warga negara Australia bernama Imanda Amelia. Ketika hiruk-pikuk Imanda tidak juga ditemukan ujungnya, laman Facebook Science of Universe memuat klarifikasi mengenai permohonan maaf atas kecerobohan pemberitaan Imanda yang menghebohkan masyarakat Indonesia. Science of Universe menerima berita tewasnya Imanda melalui media sosial BBM tanpa melakukan pengecekan ulang kepada keluarga yang bersangkutan. Lalu yang kedua ada dari kasus tabloid obor rakyat.
Pada kasus ini, tabloid Obor Rakyat diduga telah melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap calon Presiden Joko Widodo pada pemilihan presiden tahun 2014. Dewan Pers menyatakan pimpinan redaksi dan direktur media cetak tabloid Obor Rakyat bersalah dan dihukum penjara. Produk berita pada tabloid Obor Rakyat dinilai tidak sesuai dengan etika jurnalistik serta membahayakan demokrasi dan kebebasan berpendapat. Untuk itu, untuk mempertegas adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, Dewan Pers menerapkan verifikasi kepada setiap perusahaan demi mewujudkan pers yang profesional. Langkah verifikasi ini diresmikan pada Hari Pers Nasional atau HPN 2017 di Ambon. Kasus ketiga yaitu kabarmakassar.com. Kabarmakassar.com merupakan portal online pertama yang ada di Sulawesi Selatan. Kabarmakassar.com mendapatkan lolos verifikasi administrasi dan faktual oleh Dewan Pers pada 25 Januari 2018. Kabarmakassar.com menjadi media yang selalu mengedepankan produk jurnalistik. Untuk tahun 2025 mendatang, Kabarmakassar.com ingin menjadikan dirinya sebagai kantor berita yang berpusat di Makassar. Saat ini, Kabarmakassar.com dibawahi oleh PT Kabar Group Indonesia atau KGI yang telah membuka cabangnya di beberapa kota, yaitu Jakarta, Manado, Kendari, Toraja, Tanah Luwu, dan Kepulauan Selayar, serta sindikasi pemberitaan di Medan dan Papua. Contoh kasus yang membuktikan bahwa Kabarmakassar.com selalu mengedepankan etika jurnalistik, yaitu saat di Tanah Toraja sedang terjadi tilangan di jalan yang dilakukan oleh pihak Polantas tanpa menggunakan papan pengumuman. Dalam peristiwa ini, wartawan bertanya kepada Polantas pada saat proses pemeriksaan, namun Polantas tidak merespon pertanyaan yang diajukan oleh wartawan. Maka dibuatlah berita dengan narasumber masyarakat yang ditilang polisi yang hanya berjumlah 3 orang. Dalam kasus ini, Polantas protes mengenai pemberitaan tersebut. Pihak Kabarmakassar.com memberikan hak jawab setelah adanya protes dari Polantas. Demikian halnya koreksi. Pihak Kabarmakassar.com terbuka kepada publik untuk mengoreksi pemberitaan yang salah atau keliru. Dari kasus tersebut, wartawan telah melalui proses verifikasi langsung kepada pihak yang terlibat, yaitu pihak Polantas maupun warga yang terkena tilang. Namun saat Polantas hendak diwawancarai tidak bersifat kooperatif sehingga wartawan tidak menulis keterangan dari pihak Polantas. Kemudian Polantas melakukan protes atas pemberitaan tersebut. Maka pihak kabar.com memberikan ruang hak jawab untuk Polantas sesuai dengan pedoman media cyber. Begitupun dengan koreksi pemberitaan, pihak kabar.com bersifat terbuka kepada publik. Jika ada pemberitaan yang salah, diperbolehkan untuk mengkoreksi kekeliruan tersebut. Pada pembahasan yang terakhir, yakni kita akan membahas mengenai penanganan kasus di media cyber. Dalam beberapa contoh yang telah dipaparkan di atas, kita bisa melihat bahwa permasalahan-permasalahan yang dialami oleh media cyber itu kebanyakan berasal dari tahap verifikasi. Padahal dalam pedoman media cyber itu sendiri, tahap verifikasi merupakan tahap yang paling penting dan paling utama sebelum informasi itu disebarluaskan kepada masyarakat. Tapi karena mudahnya membuat informasi sendiri lewat internet atau lewat media cyber, sehingga memang pemerintah itu harus lebih mempertegas dan memperkuat sistem-sistem dalam media cyber agar tidak semua orang bisa membuat informasi yang mereka kehendaki sendiri. Selain itu, pemerintah juga harus berkoordinasi terhadap pihak-pihak yang berwajib dan pihak yang berwenang yang nantinya akan bekerja sama bersama dengan media cyber. Terima kasih.